안녕하세요, 보라쌤입니다. 안녕하세요, 진주입니다. Hari ini kita akan membahas tentang Korea secara gamblang. secara tajam. Seperti setajam silet. Setajam silet. Dan jadi di sini kita mau disclaimer dulu. Aku bercerita berdasarkan pengalaman aku, bukan berarti semua orang Korea itu seperti itu, seperti yang aku ceritakan. Jadi Gitu. bisa aja beda ya. Kayak misalnya aku cerita tentang kebaikannya orang Korea, bukan berarti semua orang Korea itu baik. Aku cerita tentang kejahatan orang Korea, bukan berarti semua orang Korea itu jahat. Oke, biar kita mau adem-adem dulu, kita kasih tahu positifnya aja deh dulu di Korea kayak gimana Positif ya. tinggal di Korea gimana? Langsung kita mulai dari sekarang. Go go. Go go! Yang pertama adalah teratur. Orangnya tuh sistemnya tuh tepat waktu lah, bener-bener disiplin banget sama waktu. Misalnya janjian, tapi 30 menit sebelum janji atau 10 menit lah gitu, itu udah harus di tempat gitu loh. Kalau kalian janjian sama orang Korea tuh gak ada kata telat. Kalau di Indonesia di telepon udah di mana? OTW, padahal OTW kamar mandi. Nah, yang kedua itu sebenarnya balik kayak ke disiplin waktu kan. Cuman nggak cuman orangnya, tapi kayak lalu lintasnya, Sistemnya bukan ya? Sistemnya. Kayak misalnya subway, bus, itu semua disiplin banget lah. Sampai menit-menitnya itu aja ada bener. kayak 12.07 mereka ada gitu loh. Bus itu tuh nggak ada ngetem nunggu berjam-jam Neng, sampai 46 gitu sampai nggak penuh ada tuh ya. nggak ada. Kalau lo telat ya gue tinggal gitu loh. Terus yang ketiga adalah jalanannya enggak macet. Tapi ini tergantung ya, ini kan di Busan ya. Aku di Busan. Kalau di Seoul, setahu aku ya, itu ramenya sih kayak jam kerja aja nggak sih? Jam kerja. Sih. Jadi tetap macet. Tapi macetnya juga macet lampu merah gitu. Macet lampu merah. Terus yang keempat, udaranya masih fresh. Karena Ini aku balik di lagi ya. Busan. Iya. Di Busan ya, bukan Busan. di Seoul. Jadi kalau Busan itu nggak kena debu dari China kan? Debu halus, debu Alias kuning gitu kan? misemonji. Ya pokoknya Ya, itu itulah. bahasa Koreanya. Di Busan tuh kayak fresh banget lah udaranya. Karena kan kendaraan juga nggak banyak. Terus juga pohon-pohon juga banyak kan gitu. Ya. Yang kelima, itu makanannya Korea sehat-sehat. sehat-sehat. Kan kayak bancanya ada kimchi, Iya, terus yang sayur-sayuran tuh untuk menu-menunya tuh sehat. sehat gitu. Kan banyak juga ya kayak chicken, pizza dan lain-lain kayak gitu kan. Itu memang gak sehat kan, tapi itu bukan makanan sehari-hari orang Korea. Jadi kayak cuma lagi ngumpul nih atau lagi mau ketemu sama klien atau gimana baru makannya yang kayak gitu. Kalau dibanding sama Indonesia tuh, Indonesia kayak Pagi makan nasi uduk, siang makan nasi padang, ya malam sate atau nasi goreng. nasi goreng. Aduh, Ya itu udah sangat tidak sehat ya. ya. Dan nasi orang Korea tuh biasanya beras biasa nih dicampur sama biji-bijian kayak yang beras coklat tuh maksudnya gitu tuh, yang kayak biji-bijian gitu. Itu jadi kayak lebih sehat gitu loh, nggak cuma karbo doang. Dan yang positifnya selanjutnya, Fasilitas belajarnya sangat teramat memadai. Negara Korea tuh kayak lengkap lah untuk pelajar-pelajar. Perpustakaan tuh kalau masa-masa ujian 24 jam. Pokoknya kalau lagi periode ujian ya, UTS lah atau UAS lah, itu bener-bener mereka tuh bisa sampai jam 5 pagi sampai jam 2 pagi tuh belajar sih. Nggak hanya perpustakaan, di kafe juga. Jadi kafe, kalau kita kan kafe itu tempat nongkrong ya, tempat hangout ya. Kalau di Korea tuh dia ada meja-meja khusus belajar gitu loh, yang sendiri-sendiri di-skat-skatin itu di gitu. kafe. Di kafe. Terus udah gitu sama komik kafe. Kalau misalnya itu tempat belajarnya itu kayak saung-saung gitu loh, yang dipisah-pisah. Dia tempatnya tempat tidur. Jadi dikasih meja kecil buat belajar. Tapi kalau misalnya emang ngantuk, tidur dulu gitu, dikasih bantal. Terus sama yang aku juga tahu kayak ada nama, kalau nggak saya social, jadi kayak tempat Ruang buat belajar. ruang belajar. Ruang belajar ada juga. Jadi kita bayar, tapi Bisa buat belajar kelompok sama ngajar private. kayak di sini tuh nggak ada kayak gitu. Jadi nongkrong di pinggir-pinggiran kampus sambil Iya sih. duduk-duduk kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada di Indonesia menurut gue bakal keren banget sih. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Dan selesai, kita udah positif-positifnya nih. Tapi pasti nggak cuma positifnya aja kan. Di setiap Pasti ada negara negatif ada dong. negatifnya. Apa? Itu yang pertama. Hampir rata-rata orang-orang tua yang kayak ajusi, ajumma gitu suka mabuk, nggak kenal waktu. Kalau emang ada orang Korea yang jatuh, entah itu dia mabuk atau apa, jangan ditolongin. Karena takutnya
di ini orang mabuk nih misalnya, terus tapi dia jadi menyalahkan kita. Waktu itu aku pas lagi sama teman-teman aku nih, ada orang mabuk nih malam-malam kan waktu itu kan, dia jatuh geletak aja gitu kan. Ya aku kan baru banget nyampe Korea, Ya, aku orang Indonesia kaget, masih mau membantu iya gitu. kaget kayak langsung pengen mau narik gitu kan. Aku langsung ditarik sama teman aku, jangan. 우린 어울리지도 않아요. 너 지금 뭐라 그랬어? Ada yang kalau yang baik dia akan nelpon Ililgu kan, Ililgu 119 kayak ambulans gitu, itu nanti baru dijemput, tapi kita nggak megang, cuma nelpon doang. Terus yang negatif yang kedua adalah Orang Korea nih kayak penerimaan mahasiswa, terus perpisahan atau apa habis ujian dan lain-lain harus ikut minum-minum. budaya alkohol di sana ya kenceng lah Iya ya. betul. Kalau memang kayak aku muslim aku nggak minum, yang penting kita datang gitu loh. Tapi kan ada beberapa yang walaupun muslim juga minum gitu kan. Ya udah mau nggak mau kita harus ngikut karena kayak kalau kita nggak ngikut tuh kesannya kita nggak friendly banget gitu loh. Yang ketiga adalah capek diliatin mulu. Kayak misalnya aku tuh pernah temen aku pakai kerudung kan, dia mahasiswi kan pakai kerudung. Pas musim panas itu pada nanyain kayak, "Oh, lu nggak gerah sih?" gitu. Lu ciana gitu langsung kayak pada nanya-nanya gitu loh. Tapi dengan tatapan yang kayak aneh, Sinis gitu. sinis nggak gitu sih? kayak ngapain sih lo "Ah, ini nggak negara?" panas gitu loh, diliatin gitu. Nah kalau aku lagi diem, aku nggak diliatin gitu. Tapi kalau aku lagi kayak lagi nelpon mama aku atau nelpon orang lain pakai bahasa Indonesia, itu langsung jadi pusat perhatian gitu sih. Oh ini orang asing nih lagi mungkin. nelfon. Oh Gitu. ini orang asing. Oh. Terus ada aku tuh pernah cuma kayak, ya 시끄러 gitu, Oh 왜요? 아줌마? 시끄럼 no gitu kayak. Oh 왜요? Kan kalau Busan kan logatnya kan Oh, kayak iya, agak-agak kasar gitu. agak kasar gitu ya, walaupun sebenarnya nggak kasar tapi Nadanya jatuhnya kayak orang Batak Medan, lah ya. iya, kayak orang Medan kalau dia baik misalnya gitu tapi logatnya gitu kan. Next. Orang Cuek Korea banget, cuek parah, banget. nggak peduli. Aku waktu itu pas zaman corona tuh, aku kan sibuk banget main HP ya. Salah aku sih sebenarnya, aku di tangga, aku turun, saya main ini kan, jatuh lah aku jungkir-jungkir gitu. Depan aku tuh ada orang, dia ngelihat kaget gitu, terus dia pergi gitu aja, nggak nanya sengaja kayak "Kenapa ya?" gitu loh. Even maksudnya kayak nolongin gue buat duduk gitu enggak. Next adalah mereka nggak mau jawab Kalau kita tanya atau ajak ngobrol pakai bahasa Inggris. untuk Busan ya. Untuk nggak kalau semuanya. misalnya Seoul kan orang udah open minded lah, itu kan tempat foreigner jalan-jalan gitu kan. Banyak yang udah bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, sebenarnya orang Korea di Busan pun dia tuh bisa bahasa Inggris sebenarnya. Tapi malu untuk ngomong. Karena mereka itu tipikal, kebanyakan ya, nggak semuanya. Tipikal tuh perfeksionis. Jadi nggak mau dia kelihatan dia salah dalam pengucapan bahasa Inggris. Padahal kan untuk syarat kelulusan beberapa universitas itu harus ada TOEIC. Tes bahasa Inggris ya. Tes bahasa Inggris, jadi kan berarti mengharuskan dia untuk bisa bahasa Inggris dong. Seenggaknya kayak sorry I can speak English atau gitu kan. Tapi ini enggak, kayak gitu doang udah jalan. Dan yang terakhir itu dituntut segalanya cepat-cepat. Kalau misalnya kerja emang harus cepat lah, harus gesit ya. Tapi cepat-cepatnya tuh kayak harus cepat bisa, cepat perfect dalam waktu tuh kayak lo baru masuk kerjaan nih, lo harus bisa menguasai semuanya gitu. Waktu itu kan pribadi aku part time kan di restoran Korea 2 kali aku part time. Yang pertama itu kan yang seminggu tuh yang di dapur, yang masak kayak gitu kan. Dalam waktu seminggu itu aku mengikuti cara kerja mereka tuh kayak harus bisa ini gitu kan. Terus Pokoknya harus cekatan banget harus gitu cekatan ya. banget, tapi wajib harus bisa dalam waktu durasi yang cepat. gitu. Bukan maksudnya kalau emang kita udah profesional ya, kayak udah sebulan 2 bulan wajar lah kita harus bisa cepet gitu kan. Nah terus yang keduanya 3 hari aku part time. Pas part time itu aku serving, bukannya bagian masak lagi kan. Kayak aku udah harus bisa menata letak piring harus di mana. Terus yang piring kecil yang ini harus di mana, gelas soju harus di mana, gelas bir harus di mana, botol bir yang dan harus kayak gitu kan. Terus udah gitu aku harus kayak menghafalkan menu gitu kan. Sedangkan orang restoran-restoran menu banyak gitu kan. Terus aku harus menghafalkan minuman-minuman juga. Bir lah, soju lah, kan soju kan banyak macam-macam namanya kan. Itu harus hafal dalam waktu 2 hari. Nah hari ketiga aku nggak bisa, bukan nggak bisa sih, jadi kayak salah ngomong sama salah naruh piring. Terus aku dimaki-maki depan si gogeknimnya itu loh, dasar lo gitu-gitulah. Bener-bener sampai orang yang lagi makan aja tuh kayak langsung nunduk gitu loh. Kayak aduh Aduh gak enak ikutan, banget nggak mau sih ikutan gitu. gitu. Demikianlah Sekilas info kami kabarkan. pengalaman Jinju di Korea, positif dan negatifnya. Jadi jangan terlalu percaya kalau semua yang di drama itu sangat indah. Betul. Tapi bukan berarti semuanya begitu gitu loh. Masih banyak orang Korea yang baik, Yang baik, yang perhatian. yang tidak rasis juga banyak kok.
yang nggak kasih sama Jadi sekali. pokoknya ini cuman pengalaman positif dan negatif dia. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil ilmu atau apa? Sisi positifnya. Ya dari semua perkara di dunia ini. Apa sih? Gue lagi bahas Korea bukan bahas dunia. Dan sampai ketemu lagi lain hari. Jangan lupa untuk kudok, 좋아요. 댓글, apa ini? Alim Socho. supaya aku semakin semangat untuk membuat videonya. 예이! 다음에 봐요. 안녕.